Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi katsiratan wa batinatan. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi banyak nikmat yang tidak terhitung, nikmat zahir ataupun batin, yang semuanya itu mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, menurut tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang baik dan benar bersyukur kepada Allah itu menyadari bahwa nikmat Allah sangat besar, sehingga kita harus banyak memuji menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang kita ketahui dan kita rasakan itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita pergunakan untuk amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Kemudian kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, babu fadli qiraatil Quran, bab tentang fadilah membaca, mempelajari, mengerti maksud-maksud Al-Quran. Yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah kepada kita untuk membaca Al-Quran. Keutamaannya nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang bersama dengan ahli Quran untuk memberikan syafaat dan juga untuk memberikan naungan-naungan kesejukan, ketenangan, ketenteraman di hari kiamat. Itu kepada ahli Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ahli Quran itu adalah orang yang beramal dengan Al-Quran waktu di dunianya ini, sehingga mempunyai kelebihan dan keutamaan. Al-Qur'annya itu bermanfaat, mendatangkan manfaat nanti pada hari kiamat. Itu sebagai motivasi kepada kita, hasungan kepada kita, anjuran supaya kita ini semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang ketiga dalam bab ini bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, artinya sebaik-baik kalian dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman tidak termasuk sebaik-baiknya ini. Karena ada sebagian dari kalangan orang-orang tidak beriman itu yang belajar Al-Quran, bahkan menjadi dosen pengajar Al-Quran, tapi agamanya Nasrani. Itu ada, tidak termasuk dalam hadis ini. Ini dimaksudkan kepada setiap orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan.
menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa orang yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini termasuk akbaru fadilah. Nah, liman hafidhal Qur'an waliman amila bihi wa 'allamahun nas. Jadi ini adalah keutamaan yang paling besar bagi orang yang menjaga Al-Qur'an. Menjaganya itu dengan mempelajarinya. Kalau ada kemampuan, berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian bernaung di atas Al-Qur'an, beramal sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya, kalau ada kemampuan mengajarkannya kepada orang lain. Itu mempunyai keutamaan khairukum, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Bukan baik terbaik di hadapan manusia, bukan menurut pandangan orang, bukan, tapi menurut pandangan atau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di pandangan Allah, dalam pandangan Allah itu menjadi yang terbaik, maka orang itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, baik waktu di dunianya ataupun nanti waktu di akhirat. Maka Al-Qur'an ini, Al-Qur'an itu ayat-ayatnya sangat jelas kalau kita pelajari. Dan ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Qur'an itu berada di hatinya orang-orang yang diberi ilmu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, jadi tidak semua orang-orang yang mengaku beriman mesti di hatinya ada Al-Qur'an. Kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, ada niat, ada tujuan, ada maksud, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belajar, dia mempelajari Al-Qur'an, akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal modal dasar kita adalah melihat, membaca, mendengar, kemudian mempelajari, mendengarkan, mempelajari nasihat-nasihat Al-Qur'an dibacakan kepada kita ini. Maka Allah akan memberikan pengertian ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Dan ilmu Al-Qur'an ini, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini adalah ilmu yang paling bermanfaat di antara semua macam ilmu. Karena Al-Qur'an ini tidak hanya bermanfaat waktu di dunia, tapi juga bermanfaat nanti di akhirat. Kalau ilmu dunia bermanfaatnya di dunia. Tidak ada jaminan ilmu-ilmu selain Al-Qur'an itu nanti di akhirat, di kuburnya, di akhiratnya nanti memberikan jaminan syafaat, menjadi syafi'in. Tidak ada, kecuali hanya Al-Qur'an ini. Dan itu sudah kita pelajari di hadis yang pertama, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Jadi Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat li ashabi, kepada ahlinya,
orang-orang yang biasa membaca, mempelajari dan beramal dengan Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'al Quran, jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, faqad istadrajan nubuwah baina jambaihi ghaira annahu la yuha ilaihi. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, maka benar-benar dia telah menempatkan diri untuk mendapatkan nubuah. Dia meningkatkan derajatnya pada tingkatan nubuah di antara dua lambungnya, di hatinya maksudnya itu. Hanya saja orang yang demikian ini tidak berhak untuk mengaku menjadi nabi atau rasul. Karena Rasulullah sudah mengatakan la nabiyya wala rasula ba'dah au kama qala. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah saya. Jadi sejak Rasulullah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi, beliau adalah penutup para rasul. Sehingga kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul, merasa mendapatkan atau menerima wahyu atau wangsit atau ilham dan lain sebagainya, lalu mengaku sebagai nabi dan rasul, disuruh untuk bertobat, disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, diperangi. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang mengaku menjadi nabi, pengikutnya juga banyak sekali. Dia adalah Musailamah dengan julukannya yaitu Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab gitu. Jadi ngaku-ngaku dia juga bisa membuat syair-syair, bukan wahyu tapi syair-syair menandingi Al-Quran, tetapi semuanya terbantahkan. Nah, ini keberadaannya seperti seorang nabi dan rasul, tapi bukan nabi dan rasul. Tidak boleh. Orang yang paling alim pun mengaku menjadi nabi dan rasul, tidak boleh. Cuman mendapatkan nilai keutamaan, derajatnya itu meningkat seperti mendapatkan nubuah. Kata Nabi, ghaira annahu la yuha ilaihi, hanya saja dia tidak mendapatkan wahyu. Hanya saja itu perbedaannya, tidak mendapatkan wahyu. Malaikat Jibril tidak datang kepadanya untuk menyampaikan wahyu, tidak. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu maksudnya ya supaya kita belajar Quran. Kita belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kalau kita tidak mampu mengajarkan Quran kepada orang lain, ya amalkan Quran kepada diri kita sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu ada hukum, ada nasoeh, ada nasihat-nasihat, ada al-awamir, ada perintah-perintah, an-nawahi, dan juga ada larangan. Banyak kebaikan-kebaikan ilmu yang bisa kita dapat kalau kita pelajari Al-Quran. Jadi manfaatnya sudah sering kita dengar penjelasannya, tidak hanya di dunia tapi juga sesudah kematian kita ada kehidupan. Kehidupan sesudah kematian, itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan awalu manazil, ya. Innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi sesungguhnya kubur itu adalah tempat tinggal di antara tempat tinggal permulaan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu permulaannya diawali dengan kubur. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing kita itu pasti merasakan sakaratul maut,
Masing-masing kita pasti merasakan kematian. Tidak ada di antara kita ini yang hidupnya itu berlanjut terus ratusan tahun, tidak ada. Ada masanya, dan itulah yang disebut dengan umur. Muddatul hayah lil insan. Nah, jadi masa hidupnya manusia ila intihai ajalihi, sampai pada berhentinya ajal. Nah, berarti kalau sudah berhenti ajal, hidupnya sudah habis di dunia, berganti dengan kehidupan baru. Ajalnya atau umurnya sudah habis, dan masing-masing ada jatahnya sendiri, sehingga masing-masing kita ini hanya menunggu masa itu. Kapan kita ngitung kulon jenengan niku disi lah ngoten nggih. Nah, itu kita tidak tahu, kita sendiri tidak tahu. Orang yang diduga sakit parah diharapkan kematiannya ning gak mati. Nah, tentiang niku malah mboten diharap-harap patine malah mati disiin. Jadi ini terjadi di sekeliling kita ini. Nah, kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, supaya berbekal dengan takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, supaya kita ini memperhatikan apa amalan yang kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Kita ngaji ini amalan untuk persiapan kehidupan akhirat. Kita sholat berjamaah, kita ngaji, kita tadarus, kita taklim, kita sodako, yang punya duit haji, infak, zakat, dan lain-lain sebagainya menurut tuntunan yang harus kita amalkan di dalam Islam ini. Nah, semuanya itu selama kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, itu sebagai bekal kita untuk mendapatkan hasil nanti di akhirat. Makanya amal soleh yang kita lakukan supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita ngaji, kita hadir di hari yang sudah kita tentukan, itu karena panggilan dari Allah, karena ada kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Bukan kita ini merasa dibutuhkan, tapi kita yang merasa butuh. Man amila sholihan falinafsih. Siapa yang beramal soleh, maka adalah kembali kebaikannya untuk dirinya sendiri. Orang yang beramal soleh, keuntungannya, manfaatnya, kebaikannya, hasilnya itu adalah kembali kepada dirinya masing-masing. Jadi kita harus merasa butuh. Ini adalah kebaikan, ini adalah perintah dari Allah, ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya kita ngaji Quran, kita ngaji hadis, dan ini merupakan sunnah yang terus dikembangkan, dihidupkan oleh para sahabat, para ulama, tabiin, atba'ut tabiin, dan seterusnya sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ini sunnah dihidup-hidupkan, ngaji Quran. Sampai pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan, Al-Quran yang kita baca dalam mushaf itu disebut dengan mushaf napa? Mushaf napa Pak Bu? Al-Quran buku nih loh. Itu kan mushaf Al-Quran. Nah, itu adalah hasil kesepakatan yang sudah direkomendasi, disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Makanya mushaf Al-Quran itu mushaf Utsmani. Karena memang pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu sudah direkomendasi dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Walaupun pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu sudah ada indikasi dari para sahabat untuk mengumpulkan qurra, hufat, orang-orang yang hafal Al-Quran itu, untuk menulis tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan Al-Quran. Cuman belum direkomendasi untuk sebarluaskan.
Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan mushaf kita ini, mushaf Utsmani ini sudah menyebar luas sampai juga ke tempat kita masing-masing. Itu pun dengan bacaan-bacaan yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Intinya sama. Dan semuanya boleh dibaca asalkan kita mengetahui ilmunya. Kalau dulu sering saya contohkan bacaan-bacaan yang agak berbeda. Ini ada bacaan yang lain yang agak berbeda. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Ha itu hanya dipeletkan gitu di akhir karena ada ya di situ ya, ada alif bengkong kalau kita belajar Jawen itu pegon Jawen ya. Wadduha walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu. Kalau kita tidak pernah mendengar, mungkin kita apa itu kan begitu. Bacaannya kok dibuat-buatin. Padahal di sana yang biasa pakai begitu, kalau mereka mendengarkan bacaan kita wadduha kok ha gitu. Kok ha? Oh, padahal di sana sudah terbiasa he. Kados niki lek mudengaken penjelasan nek teng ngriki bloncen niku sing dawa napa sing bunder niku? Lho, lak ngoten to? Versinya Jombang. Iki versi Surabaya. Blonceng niku sing bunder. Niku lek mboten saling memahami ngoten nggih tukaran ngoten niku. Sing bener blonceng, sing bener waluh. Waluh niku lek teng mriki bunder. Nek sing dawa niku jenenge blonceng. Lek teng mriki sing dawa niku jenenge waluh. Nah, blonceng niku sing bunder. Nanti bolak-balik ngoten niku. Nah, ini kalau tidak ada pengertian ya akhirnya tidak ketemu. Nah, sama makanya kalau dalam urusan din membaca Al-Qur'an harus ada ilmu. Li'ilafi Quraisy ilfihim Quraisy. Nah, ngoten. Boleh ketiga-tiganya dibaca begitu. Li'ilafi Quraisy. Ya masyhur sesuai mushaf Utsmani nggih. Kemudian juga li'ilafi Quraisy. Kemudian ilfihim Quraisy. Loh, kan beda lagi ini. Nah, ketiga-tiganya boleh untuk dibaca asalkan itu ada pengertian ilmu yang sampai kepada kita berdasarkan riwayat-riwayat dari ahlinya. Nonton. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan itu mengajari muridnya yaitu Abu Abdurrahman. Namanya Abu Abdurrahman. Jadi diajari Al-Qur'an. Bekas budaknya itu diajari Al-Qur'an. Siapapun yang mau belajar Quran diajari Al-Qur'an secara terus-menerus sampai pada akhirnya Abu Abdurrahman itu juga disuruh oleh Utsman bin Affan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga kaum muslimin itu dikumpulkan di masjid di daerah Kufah pada waktu itu untuk ngaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Itu membutuhkan waktu yang lama sampai sebagian dari murid-muridnya itu muncul ulama-ulama. Jadi menghatamkan Al-Qur'an. Nah, khatamnya Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar bacaan. Sehingga kalau sudah lunas bacaan Al-Qur'annya, rai ngaji nih. Biasanya lak ngoten nggih. Kenapa mboten ngaji cah-cah SMP SMA ning wis khatam. Ngoten. Pun khatam ngajine, dadi mboten ngaji malih ngoten.
Padahal yang dimaksudkan khatam di situ adalah khatam lunas dari awal sampai akhir bacaannya. Nah, padahal kaum muslimin ditekankan pada masa sahabat Nabi ini, Utsman bin Affan, dalam riwayat ini itu sampai berlangsung terus puluhan tahun Al-Quran itu diajarkan bacaannya, sehingga bacaan-bacaan Al-Quran itu baik dan benar. Kemudian diajarkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kemudian diamalkan. Dan sahabat Nabi itu kalau belajar Al-Quran itu 10 ayat dipelajari, kemudian diusahakan untuk diamalkan. Jadi sebelum paham betul dan diamalkan itu tidak melanjutkan pelajaran ayat berikutnya. Itu pelajaran bagi kita bahwa mengaji itu diupayakan supaya kita itu paham apa yang kita pelajari. Kalau Al-Quran yang kita pelajari, maka di dalam Al-Quran ada fihi ahkamuhu, ada hukum-hukumnya, ada awamiruhu, ada perintah-perintahnya, ada nawahihi, ada larangan-larangan, wa mawaiduhu, ada nasihat-nasihat. Bahkan ada ilmu-ilmu yang tidak diketahui tersurat ataupun tersirat yang dikeluarkan di dalam Al-Quran karena mentadaburi Al-Quran dan merenungkan Al-Quran. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk belajar Al-Quran. Untuk ngaji itu sangat penting, harus kita utamakan, harus kita prioritaskan. Khairun mimma yajma'un. Jadi Al-Quran kalau kita pelajari, kita paham isinya, kita paham pengertian-pengertiannya, mengerti dan paham tentang Al-Quran itu lebih baik daripada harta-harta yang dikumpulkan oleh manusia. Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang bicara, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab rahmat Allah dan karunia Allah, oleh karena itulah maka hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa bangga, merasa senang, merasa semangat, giat untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, yaitu Al-Quran. Supaya paham Al-Quran itu harus merasa senang. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, Al-Quran itu lebih baik daripada nilai dunia beserta isinya yang dicari oleh banyak orang. Kerja rekoso ngoten niku, terus nggih angsal iso tumbas nopo-nopo, saged damel napa-napa krana duwe donya ngoten niku. Tapi yang lebih bermanfaat sesungguhnya adalah Al-Quran. Begitu sudah meninggal dunia, yang bermanfaat adalah Al-Quran. Dunianya, hartanya diboten apa mboten ngeten-ngeten. Tapi Al-Quran akan mengiringi, ngoten. Al-Quran akan menyertai kendaraan, rumah megah, pekerjaan yang menghasilkan jabatan, kekuasaan, atau min zahrotin minat dunia, dari segala macam bunga-bunga dunia itu kalau sudah meninggal dunia itu tidak akan dibawa, justru akan jadi rebutan oleh ahli warisnya, nanti jadi rebutan ngoten itu. Lah yang bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat apa? Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon kasiro. Siapa yang diberi ilmu yang bermanfaat, maka orang itu mendapatkan hikmah dari Allah. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, faqad utiya khairon kasiro, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak ini.
Maka seorang muslim, orang yang beriman itu harus tertuntut, termotivasi, terhasung untuk tegak di atas Al-Quran, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Afalam yakfihim, belumkah cukup bagi mereka, annama unzila ilaika, apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Apa tidak cukup dengan Al-Quran? Wah, Al-Quran itu menyelamatkan kok. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, kalau Al-Quran ini kita tinggalkan, sudah, kita tidak usah ngaji, kita tidak usah membaca Quran, tidak mempelajari makna-makna Al-Quran, maka kita akan direndahkan di hadapan Allah oleh Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat kemuliaan kepada satu kaum, seseorang atau satu kaum, bihadzal kitab, yaitu dengan Al-Quran ini. Wa yadha'u bihi akharin, Al-Quran juga akan merendahkan kepada kaum yang lain. Al-Quran akan memuliakan, menjadi syafi', penyelamat bagi ahlinya yang mau belajar, yang mau mengamalkan, yang mau beriman dengan Al-Quran. Tetapi akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran ketika Al-Quran itu ditinggalkan, Al-Quran diabaikan. Makanya Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan berhujjah kepadamu, kepada kita nanti Al-Quran akan datang. Ketika kita beriman, Al-Quran membela kita. Ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan mengingkari Quran, Quran itu akan menghujat kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita yang diberi kemudahan oleh Allah, kemudian memanfaatkan kemudahan-kemudahan itu. Kita semangat mempelajari Al-Quran, sedikit demi sedikit, ayat tiap ayat, yang insya Allah akan banyak mendatangkan ilmu bermanfaat. Kita berharap supaya kita diberi oleh Allah istiqomah sampai ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Istiqomah niku abot napa enteng? Tambah suwe niku nggih tambah abot. Tapi kalau mendapatkan rahmat dan kita minta pertolongan kepada Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah, akan diberi kemudahan. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa min ahlina wa min jamaatina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma asfi marda minna wa min jami'il muslimin waja'al lahum tahura. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.